Sebenarnya ya, sorry itu sih kalau pengen maju harus ke kota sih sebenarnya. Lu rugi, lu apa, lu capek, tiba-tiba barang lu kebakaran, itu pasti ada hikmahnya, ambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di EJR Project yang sudah sekian purnama tidak produksi video karena ada problem internal. Kali ini kita kedatangan orang hebat, eksportir muda, CEO dari CV Javacol Indonesia, sama co-founder aplikasi Diekspor Aja. Tepuk tangan buat Ayoga. Apa kabar? Salam kenal. Ini belum manggilnya apa nih? Bebas lah. Apa Pak apa? Aja lah. Soalnya dilihat CEO bos. Ngeri. Enggak, santai aja lah. Santai berarti ya? Santai aja lah kita ngobrol gimana. Ini EJR baru pertama kedatangan orang-orang yang maksudnya yang value-nya gede kayak Ayoga gitu. biasanya paling bukan berarti yang kemarin itu value-nya kurang ya. Cuman ini ikan semua ini ya, nanti yang di daging semua ini yang diobrolin nanti. Ayoga, sedikit pengen tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu tentang beberapa kegiatan bisnis Ayoga. Sebelum ke situ kita pengen tahu dulu Ayoga itu siapa sih gitu. Maksudnya asalnya dari mana, dari desa apa? Enggak usah deh. Nanti pada ke rumah. Bangga, sok dikenalin. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Yoga Indra. Gue seorang eksportir, terus ya sebagai CEO CV Javacol Indonesia, terus juga sekarang gue sebagai co-founder aplikasi Diekspor Aja. Nanti kita bahas aplikasi Diekspor Aja itu apa. Keren, gitu. Keren. Tepuk tangan boleh, nggak apa-apa, nggak ada penontonnya juga. Mungkin itu tadi perkenalan singkat dari Betul. Ayoga sendiri ya. Maksudnya saya pengen lebih dalam masuk ke dunia kehidupan Ayoga gitu ya. Ternyata setelah tadi ngobrol-ngobrol di belakang kamera kita itu satu desa ya. Iya sekarang ya. Sekarang ya, satu desa. Tadinya Ayoga itu asalnya di mana? Di Compreng. Di Compreng. Cuman sekarang ikut istri di Kebun Danas. Kebun Danas. Aku Chandra Jadi, tuh. Pantura Pride. Pantura Pride. Kebetulan saya kenal sama kepala desanya nih. Masa sih ya kan nggak dimanfaatin orang-orang. Dia juga nggak akan tahu saya. Ya karena Ayoga diem kan, nggak show off gitu. Iya, nanti setelah ini tahu. Nanti ada pemerintah desa datang ke Ayoga buat Minta sumbangan. mudah-mudahan sih datangnya itu positif lah ya. Maksudnya minta bimbingan buat BUMDes atau apa. Boleh. gitu itu kan perlu juga ya kan. Nah, Ayoga kalau sekolah sendiri kalau di Compreng ya. Compreng berarti sekolah daerah sini ya? Sini. Dulu di MTS Pusaka. Oh, MTS Sekarang Pusaka. tuh MTS 4 ya, 4 Subang kalau nggak salah ya. Terus SMA-nya di Nepam. SMA Nepam. Kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Kuliah diambil jurusan? Akuntansi. Bandungnya di mana ya? Di Unpad. dekat STI Ekuitas, itu dekat Taman Makan Pahlawan. Memang nggak terkenal sih. BJB Universitas. Yang penting kan ilmunya. Masalah terkenal atau nggak terkenal mah takut ngomongnya. Nah, dari lulus, maksudnya sebelum Ayoga itu menjalani bisnis ini, sebelumnya itu ada kegiatan lain nggak? Nah mungkin kita bahas ini ya, kenapa tiba-tiba jadi eksportir ya perjalanannya ya. Jadi dulu tuh latar
belakang gue ya sebenarnya tidak punya latar belakang apa-apa ya kan, ya hanya mahasiswa yang lulus kuliah. Jadi kalau ngomongin bisnis dan prosesnya bisa sampai jadi eksportir itu dulu awal mula coba bisnis itu semester 1 pas kuliah. Itu gue dulu jualan sepatu, reseller sepatu. Kalau di Bandung itu ada Gede Bage. Nah itu tuh jadi kayak tempat jualan sepatu yang impor apa. Nah gue ambil barang di situ, misalkan harganya 100.000, gue up jadi 130.000, itu reseller lah. Nah dari situ berjalannya waktu semester 5 gue mulai kerja di konveksi, bukan kerja tapi ya digaji sih. Itu di konveksi sekitar 2 bulan. Jadi itu gajinya cuma 1.200.000 per bulan. Habis itu pindah, itu masih kuliah ya. Jadi dari semester 5 tuh udah coba biayain sendiri gitu kuliah. Nah itu sekitar semester 6 kalau nggak salah itu mulai kerja di kecamatan. Itu sebagai, dulu ada magang kan di situ. Nah ketika magang, Kecamatan mana? Cicendo, Bandung. Nah, dekat rumah sakit Hasan Sadikin. Nah pas di kecamatan itu kan kalau kuliah kan ada magang gitu kan. Nah, kebetulan ketika di kecamatan Cicendo itu ada lowongan. Jadi ketika sudah selesai ditawarin ya udah masuklah. Dulu tuh gajinya kecil cuma 1,6 lah. 1,6. Iya. Biasa gaji kerja di pemerintahan gitu biasanya terus, gajinya kecil ya. Terus setelah itu ketika lulus kuliah baru coba pengen, kan gue sukanya marketing ya, penjualan gitu, pengen coba nekunin di marketing atau penjualan. Nah ketika lulus kuliah gue kerja sebagai sales. Itu sales mobil. Tahun 2000 awal 2020 kalau nggak salah. Awal sebelum Covid berarti. Sebelum Covid. Nah, ketika jadi sales kan Covid kan? Ya Covid itu kebetulan gue baru di situ, terus ada pengurangan karyawan lah. Jadi nggak dilanjut. Nah, ketika nggak dilanjut gue kan nganggur tuh. Nah, nganggur itu udah lama, itu ada 6 bulan kayaknya. 6 bulan kan stres biasa, 6 bulan nggak bisa jajan, nggak bisa pacaran kan. Betul banget. Terus gue malu lah minta sama orang tua kan. Jadi di situ gue research kan kayak jujur aja gue gak punya modal kan saat itu. Kayak ketika pengen buka bisnis pasti harus ada modal. Nah di situ gue cari kan bisnis apa yang sekiranya modalnya minim dan bisa dikerjakan gitu. Ketika riset ketemu bisnis ekspor. Dulu ada influencer namanya Julio. Julio itu salah satu founder bisa ekspor. Nah di situ gue belajar di situ selama 3 bulan. Itu bayarnya tuh dulu 350.000 loh. Nah cuma 350.000 itu gue harus nabung dulu. 350.000 itu dua dapat uang dari prakerja kan dulu ada ya, 600.000. Nah gue dapat prakerja itu gue sisihin sebulan atau 2 bulan gitu. Itu ada chatannya tuh, ada tuh gue ngechat ke Julio, kok gue pengen daftar tapi gue belum punya duit tuh, ini ya gue pengen coba ekspor mangga kan di sini deket. Nah, dari situ intinya gue daftar, belajar di sana selama 3 bulan online kan. Terus ketika sudah belajar gue implementasikan lah di lapangan kan. Dulu gue nggak langsung ekspor arang briket. Dulu gue belajarnya itu dan pengen coba ekspor pohon mangga. Buah mangga. Buah mangga. Bayang kalau pohonnya. Buah mangga. Buah mangga. Soalnya kan di kita kan banyak pohon mangga kan. Iya betul. Buah mangga. Nah di situ belajar, ternyata gagal karena kurangnya mentor dan lain-lain. Karena tolak ukur gagalnya itu gimana? Karena ruang lingkup di situ tidak mensupport untuk pemula seperti saya. Contohnya petani kan tidak tahu bagaimana caranya si produk itu bisa diekspor, mengolahnya gimana. Sedangkan kita pemula kan. Nah kita sebagai pemula kan pasti pengennya ada mentor di situ. Kayak ini lu kalau mau ekspor mangga harusnya treatmentnya seperti ini, panennya seperti ini. Nah itu susah. Nah, setelah dari mangga itu pindah nanas kan Subang juga. Subang juga. Ternyata gagal juga sistemnya karena yaitu kesusahan untuk ini supplier. Jadi suppliernya susah ya.
bukan jadi supplier itu tidak punya pengetahuan untuk bagaimana treatment barang ini untuk ekspor gitu. Iya. Si petaninya. Iya. Terus juga kalau mau ekspor komoditi itu kita harus nalangin dulu. Jadi harus 100% kan. Kayak kita beli mangga nggak bisa di TPDP ya. kan. Iya, langsung ya. cash-cashan kan. Nah, terus setelah itu berapa bulan vakum pindah ke arang briket. Setelah arang briket berapa bulan baru pecah telur tuh. Nah, jadi prosesnya itu sampai dari belajar sampai pecah telur itu hampir setahun. Berarti pecah telurnya itu di arang briket. Di arang briket. Itu prosesnya berapa tahun itu? Hampir kayaknya 9-10 tahun deh. 9-10 bulan, sorry. 9-10 bulan? Iya, 9 sampai 10 bulan. Jadi prosesnya lama, nggak mudah itu. Jadi nggak tiba-tiba ini apa namanya, intinya kan semua ada proses kan, prosesnya betul. Naik turun. Enggak, saya notice, saya kaku banget ya. Gue notice kayak omongan Ayo Gaya sih, kayak maksudnya banyak para petani yang nggak bisa nge-treat tanamannya biar bisa diekspor gitu lah. Intinya kan di situ ya. Karena kan petani di kita sudah nyaman ya dengan zona nyamannya. Kalau misalkan ekspor mangga itu kan ukurannya harus ada grade A, grade B, harus dicuci dulu, harus dipanennya, kematangannya harus berapa persen. Sedangkan biasanya petani itu ya udah, biasanya gua panen begini, ya udah ini gua jual seperti ini. Itu kekurangannya lah. Makanya itu mungkin menjadi PR kita lah mungkinnya sebagai anak muda untuk mengedukasi petani-petani juga kalau misalkan memang ingin mengupgrade diri gitu. Itulah prosesnya kenapa bisa tiba-tiba jualan arang ya, bisnis kotor. Pada dasarnya petani-petani kita nyaman dengan kebodohannya. Enggak sih, maksudnya emang pada mayoritas para petani kan orang tua ya. Nah, orang tua kan tahu sendiri ya. Maksudnya pada nggak open minded gitu loh pada ilmu-ilmu yang dari luar gitu. Dia selalu meyakini ilmu-ilmu yang dia dapat waktu dulu gitu loh. Padahal kalau ilmu yang dulu dibawa ke sekarang itu udah nggak relevan, bener nggak? Ya makanya itulah PR kita semua, khususnya anak muda kan, untuk menjadi estafet untuk bisa mengembangkan komoditi yang ada di sini kalau misalnya pengen naik kelas gitu. Ini kalau misalkan ada para petani yang nonton nih, tapi itu kan pilihan sih. Maksudnya kalau ada memang bapak-bapak petani yang lagi nonton punya anak, sekolahin yang tinggi Pak. biar hasil panennya itu nggak dimainin sama tengkulak ya kan? Ya seenggaknya biasanya jual 1.000 jadi 1.500 lah. Iya. Enggak lah, ekspor nggak segitu lah. Gapnya nggak 500 lah. tadi saya lihat invoice-nya soalnya. Nah itu berarti tadi perjalanan bisnis dari kuliah sampai maksudnya kan pertama. Nah menariknya ketika pecah telur itu prosesnya sebenarnya kan mungkin teman-teman nanyain modal atau enggak ya. Ya sebenarnya modalnya hanya ini aja sih, kayak kuota sama bensin. Nah itu juga prosesnya panjang, jadi kayak gue sendirian naik motor nyari ke supplier ke pabrik AB ditolak kan, itu mah as a proses entrepreneur. Iya benar. Jadi semua nggak mudah. pastilah orang kita buat begini aja nggak mudah kok, nggak mudah kita buat begini. Nah itu berarti perjalanan ekspornya. Tuh. Tadi kalau CV apa tadi? CV Japakol Indonesia itu didiriin kapan itu? Setelah pecah telur? Setelah pecah telur, karena nggak punya uang kan. Oh iya bener juga ya. Baru punya uang, baru buat PT. Closing dulu. Sebenarnya baiknya punya dulu PT, cuman karena tergantung sih. Hal-hal begitu kan tidak perlu menghalangi kita untuk melangkah ya. Iya betul. Ya kalau niatnya baik, tabrak aja. Iya. Yang penting konsisten. Nggak ada rotan, kayu bakar pun jadi ya kan. Nah, itu berarti pecah telur di tahun 2021 kalau nggak salah. 2020 pas Covid berarti ya. Covid lagi ini berarti. Pokoknya belajar tuh 2020 lah, sekitar September kayaknya. Belajar. Iya, Covid lagi ini itu ya. Iya, itu. Delta sama Alpha tuh. Orang lagi
lagi kesusahan nih kalau pecah. Iya, keren juga ya. Nah, ekspor ya. Ekspornya arang lagi, nggak kepikiran orang pasti. Iya, makanya itu dia. Saya penasaran banget di gimana cara detail buat ngejalanin ekspornya gitu loh. Cuman saya juga tertarik sama pembuatan CP-nya nih gitu. Siapa tahu ya kan EJTR pengen bikin CP kan. Ya bisa buat nanti sama tim kita ada lebih murah lah pasti. Bener. Nanti kita kontak belakang. Nah, sama satu lagi nih, ternyata Ayoga juga co-founder dari aplikasi Diekspor Aja. Itu tim kah apakah? Jadi aplikasi Diekspor Aja itu aplikasi belajar ya, belajar untuk ekspor khususnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar ekspor itu aplikasi namanya Diekspor Aja, itu adalah foundernya adalah tim-tim dari eksportir muda lah yang berkumpul buat aplikasi itu. Jadi ada keresahan-keresahan, kita buat program yang benar-benar efektif dan efisien untuk teman-teman yang mau belajar dari awal. Kenapa? Karena gue dulu ketika belajar nggak punya mentor di lapangan gitu kan. Dan nanti di Diekspor Aja itu udah ada mentornya, udah ada suppliernya. Jadi materi-materinya juga udah kita sederhanakan kan, nggak melebar kemana-mana. Jadi teman-teman kalau mau belajar itu nggak perlu bingung langkahnya gimana. Jadi Diekspor Aja itu program kita itu sekarang lagi dibuka ya. Itu program pertama itu materi yang pertama itu kita belajar tentang basic knowledge ekspor dan langkah-langkah menjadi eksportir. Ya tentunya materi pertama itu kan kita harus tahu dulu basic ekspornya kan, dan baru kita belajar langkah selanjutnya jadi langkah-langkahnya. Kenapa langkah-langkah? Bahwa kebanyakan tuh para yang pengen belajar ekspor langkah-langkahnya salah, pengennya langsung nyari bayar, nah itu tuh salah sebenarnya. Itu yang kesalahan gue yang waktu dulu. Nah makanya dari pengalaman-pengalaman itu kita buat materi lah supaya kalian nanti misalkan dulu gue 10 langkah baru bisa ekspor, kalian cuma 5 langkah lah. Jadi lebih cepat gitu kan. Nanti buat temen-temen kalau ada yang mau gabung ke Diekspor Aja, saya taruh linknya di deskripsi. Banyak soalnya programnya. Yang materi kedua tentang validasi dan riset ekspor. Itu gimana cara validasi produk, terus juga research buyer kan. 3 ada regulasi dan dokumen ekspor, kayak gimana cara buat sales kontrak dan lain-lain. Ada dokumen apa aja dalam ekspor. Yang keempat logistik, jadi perlogistikan ekspor. Terus juga kita ada visit pabrik, kita belajar nanti di sana. Terus ada program-program lainnya kayak mentoring, meet and greet, seminar dan lain. Jadi worth it sih. Kalau teman-teman khususnya orang Subang ya, apalagi deket sama gua, mungkin tiap minggu atau enggak tiap minggu juga sih. Kapan-kapan bisa nongki kan, diskusi apa gitu. Nanti ajarin gue ya. Ya kita kan mau dibayar pakai dolar ya kan, pakai rupiah mulu. Nah itu berarti aplikasi Diekspor Aja itu temen nyampe. Oke, gimana? Aplikasi Diekspor Aja itu berarti timnya Ayoga ya? Iya, tim. Kita bareng-bareng sih buat ini. Keren juga ya. Jadi ya ini mah bebas sih, mau siapa yang mau belajar aplikasi ini paling tepat dan paling worth it. Terus ada aplikasinya juga. Di dalamnya ada mentor-mentor senior juga gitu. Itu modelnya bisa di-download di Android apa? Ada, bisa download aja di Android. Android sama Apple bisa? Apple udah ada. Cuman memang aplikasi kita kan masih pengembangan kan, jadi ada video kayak gimana cara produksi briket, ada beberapa video. Terus karena kita aplikasinya masih pengembangan, jadi kita buat nanti grup di Telegram, jadi kita diskusi di sana. Terus ada program-program lain di sana, kayak misalkan seminar online kan, nanti Zoom materi-materi tersebut. Ya worth it. Sorry ya, kalau tadi kan Ayoga itu ke siapa? Yang di Jakarta itu yang terkenal itu Julio. Kalau Julio itu kan berbayar ya. Berbayar. Nah kalau Ayoga sendiri ini berbayar juga. Berbayar juga. Cuman kan kalau bisa ekspor udah jutaan ya. Terus dia ya ada materi doang kan kalau nggak salah. Ada aplikasinya. Kalau kita itu dia tuh kalau bisa ekspor tuh setahun itu 2-3 juta lupa ya.
Nah kalau kita itu 6 bulan itu 500.000. 6 bulan 500.000. Itu udah itu include materi tersebut, visit pabrik, meet and greet dan lain-lainnya, kemurahan sih sebenarnya. Ya kalau kayak saya pribadi juga kayaknya ya work sih kalau buat ikut gitu loh. Soalnya itu benar-benar keresahan kita sebagai, gua kan termasuk benar-benar kayak dari awal kan, mulai dari awal. Jadi tahu banget kendala-kendala teman-teman yang mau belajar itu, tahu banget gitu. Ya jadi dengan masuk DEA ini, jadi DEA singkatannya, kalau mau masuk DEA ini tuh seenggaknya ada teman-teman atau rekan-rekan yang bisa diajak diskusi, gitu aja. Karena dulu gua nggak ada, ya udah sendiri aja. Berarti yang di dalam tim DEA itu ketemu di lapangan ya? Di lapangan, jadi ada eksportir tanaman, eksportir berapa sih produk turun ke Itu atas. dari, jadi teman-teman nih ketemu nih, ayo kayaknya kita buat teman-teman dari mana tuh? Subang apa? Jawa Barat? Nggak Subang aja, kita ada di Bogor, Jakarta, kebanyakan Jabodetabek sama Jawa Barat. Keren juga ya. Dari sales mobil lari ke eksportir. Tiba-tiba Iya. jalan areng. Iya. Itu motivasinya dari mana? Apa? Motivasinya dari mana? Dia maksudnya ya anggaplah tadinya kan kerja di corporate nih. Tiba-tiba independen gitu, maksudnya berdiri usaha Sebenarnya bisnis gitu. kembali lagi kepada motivasi dan cita-cita sih ya. Cita-citanya kan gue dari dulu pengen jadi pengusaha memang. Memang gue tahu konsekuensinya pengen jadi pengusaha itu nggak mudah kan. Konsekuensinya pengen jadi pengusaha itu nggak mudah dan punya harus motivasi tinggi. Motivasi tingginya apa kan harus dicari. Contohnya kayak motivasinya pengen, gampangnya mungkin gue capek miskin. Motivasi kan. Iya benar. Bahagian orang tua bisa. Iya. Nah itu jadi harus ada motivasi kuat dan cita-cita, itu aja sih. Kalau misalkan kalau dari gua gitu tiba-tiba pengen jadi eksportir, tentu juga kan langkah-langkah proses-prosesnya nggak mudah. Jadi ketika kita punya motivasi yang tepat, ketika kita pengen jadi pengusaha, ya itu jadi acuan untuk menjaga mood kita tetap on the track gitu. Nah ini siapa tahu ya kan para penonton nih yang kan pengen ikut. Nah kalau di DEA kan itu kan untuk nasional ya? Nasional. Kalau sebenarnya tujuannya beda-beda tipis nih sama kita gitu. Kita juga bikin kanal YouTube gitu. Rencananya memang pengen apa ya? Ya pengen mencerdaskan kehidupan lingkungan lah. Iya. Kayak mengedukasi lah. Apa ya? Kalau mengedukasi kayaknya kita juga belum beres kayaknya. Kita juga belum beres, kita juga belum sukses gitu. Tapi paling enggak kita mewadahi gitu orang-orang yang haus akan informasi, kita kasih gitu loh. Intinya mah kita sebagai manusia bermanfaat aja sebaik apapun, sebanyak apapun ya kita berdampak baiklah bagi orang lain gitu. Walaupun kapasitas kita belum tinggi, nggak apa-apa. Iya. Pasti yang di atas juga menilai dengan baik. Benar. Nah itu kan kalau dia buat nasional, misalkan ada circle sini itu dapat privilege khusus nggak dari Ayoga? Ya sebenarnya mah dari nasional itu kan nanti kan ada misalkan ada membernya dari Kabupaten Subang ya, ya kita buat Kabupaten Subang itu circle-nya. Oh berarti langsung ya community aja, komunitas aja. Berarti langsung di mentorin sama Ayoga? Ya intinya mah diskusi aja mentor. Ya. Diskusi aja nggak apa. Kalau ya teman ngobrol aja. Satu circle. Enggak fair nih. Dia awal bilangnya gua mulai mau pengen ekspor itu nggak punya mentor gitu. Dia disebut mentor nggak mau. Bukan gua ada mentornya ada. Kalau gua mah ya bedanya lebih dulu aja. Sama aja lah. Sama. Ada seniornya yang A1-nya ada. Dia pembina kita. Gitu. Keren juga ya. Nanti malam minggu semalam ya. Waduh, kapan kosnya? Mendadak pengen nongkrong nih. Nah kalau oh iya, misalkan pengen gabung jadi member berarti berbayar 500.000 gitu. 500.000.
6 bulan itu. Per 6 bulan. 6 bulan dan Itu ada jaminan langsung bisa ekspor itu. kembali lagi ya pada kita kan. Itu Pada kembali lagi kita, pada motivasi kita. Iya. Kita juga sekolah emang dijamin kita semua gitu. Iya Kembali juga. lagi ke diri sendiri lah. Jadi kan kalau jadi pengusaha segampang itu semua jadi pengusaha kan. Iya betul ya betul. Yang betul. penting kan programnya jelas, materinya jelas, circle-nya juga ada positif. Tinggal kembali lagi kepada rekan-rekan semua itu. Konsistennya seperti apa, eksekusinya seperti apa. Iya. Gak mungkin kita nggak sukses salahin guru kita di SMA kan. Lu parah lu, gue nggak sukses lu. Konyol juga ya. Ya, iya konyol sih sebenarnya. Jadi intinya mah garansi ini circle yang tepat sebenarnya. Nah kalau buat Ayoga sendiri gitu loh, Ayoga kan tinggal di Kebun Danas. Saya juga di Kebun Danas. Berapa lama tinggal di Kebun Danas? Setahun. Setahun. Sebelumnya di Compreng. Bandung. Oh sebelumnya di Bandung. Sebelumnya di Bandung berarti pulang kampung berarti. Pokoknya ya? mah SMA tuh udah pindah ke Bandung. Oh. Di Bandung itu 6-7 tahun kayaknya. Enggak, maksudnya saya mau nanya apa yang beda dari dulu waktu Ayoga masih SMP di sini, terus Ayoga pergi ke Bandung, terus balik lagi ke sini, apa yang beda? Mindset sih. Mindset ya. Ya pola pikir. Sebenarnya ya sorry itu sih kalau pengen maju harus ke kota sih sebenarnya. Itu mah tidak bisa dipungkiri. Maksudnya kalau kita ke kota kan kita punya circle-nya bagus ya. Bahasannya juga lebih apa namanya? Lebih meluaskan, ketemu banyak orang, kita belajar ini relasi itu sih. Kalau misalkan kita diam di kampung di desa kita orang itu aja kan. Kita tahu orang di kampung kita itu aja, pembahasannya juga kayaknya akan itu aja. Jadi kalau misalnya kita pengen upgrade diri ya merantau sebenarnya mah. Terus ada keresahan nggak? Maksudnya Ayoga punya keresahan tentang beberapa apa ya? Ya generasi penerus kita lah ya. Maksudnya kayak anak-anak muda sekarang lah. Anak-anak muda sekarang kan ya Ayoga tahu sendiri lah. Mainannya ya begituan gitu loh. Saya nggak berani nyebut lagi. Mainnya TikTok. Ya intinya mah ya pasti ada keresahannya. Makanya kan apa yang gue bilang kita sebagai manusia kan mencoba berdampak positif sebisanya. Itu aja sih yang lewat bisa kita ini ya, lewat ini buat EJR Project, ngundang orang-orang yang punya value untuk mengedukasi semua itu kan udah hal positif yang bisa dilakukan bapak-bapak semua sini kan. Tapi berat loh. Ya memang berat. Tapi berat loh asli. Kita sebagai manusia mah nggak usah yang gimana-gimana, kita lakukan apa yang kita bisa aja. Asli berat loh. Sumpah. Kayak kita berapa bulan deh? Berapa bulan gitu ya? Mau setengah tahun ya? Buset, udah hantem badai, bener-bener badai ya, lu. Itulah proses. Kalau bisnis tuh, kalau teman-teman pengen mulai bisnis tuh, itu harus tahu dulu kan apa yang aku bilang motivasinya apa. Karena ketika kalian bisnis apapun, pengen jualan seblak, pengen jualan pulsa, itu bergelutnya pada diri sendiri sebenarnya. Ini gue bingung nih, masuk pertanyaan nomor 5 nih. Tips untuk pemula yang ingin menjadi eksportir. Nanti dijawabnya masuk oke ya lagi jadi member D ya lagi. Enggak, tipsnya sebenarnya. Oh, enggak Pi. Adalah tipsnya lah. Kirain pas gunanya kasih tips dong buat pemula yang mau jadi eksportir, tipsnya, masuk dia. Wah, repot itu. Sebenarnya tipsnya yang pertama itu ya, jadi eksportir kan sama dengan jadi pengusaha entrepreneur kan. Iya, entrepreneur. Ya, jadi kita harus punya mindset sebagai pengusaha dulu. Nah makanya yang aku bilang tadi tuh, kita harus punya motivasi yang kuat. Karena ketika kita mau usaha apapun, kita yang akan bergelutnya kepada diri sendiri, menjaga mood. Pasti kan mut-mutan buat video kan. Bener. Yang menjaganya apa? Motivasi apa? Pengen menafkahi keluarga. Ya kan sama itu. Belum kita harus duitnya ini. Ya kan kita harus punya motivasi yang kuat. Yang pertama itu. Yang motivasi, yang kedua mindset. Ya, mindsetnya itu harus selalu positif. Kalau gua selalu menjaga mindset positifnya tuh gini, Tuhan tuh akan
Tuhan tuh nggak akan ngasih cobaan kalau di atas kemampuan orang tersebut kan. Keren. Terus juga kayak, jadi kalau lu harus ini apa namanya, do your best aja. Kalau misalkan ternyata sama Tuhan dibelokin, ya ikutin aja. Itu pasti hal apa yang terbaik dari jalan yang udah dikasih terbaik oleh Tuhan gitu. Nah, jadi kayak lu rugi, lu capek, tiba-tiba barang lu kebakaran, itu pasti ada hikmahnya, ambil aja positif. Ketika lu udah punya mindset yang positif sama yang di atas, terus sudah punya motivasi kuat, lu berjalan struggle apapun akan tetap on the track gitu. Nah, itu dulu motivasinya. Nah, hal-hal lain, tips-tips lain kan teknis. Teknis, tata caranya, contohnya kayak tips-tips kayak cara cari suppliernya gimana, itu kan tips. Nah, jadi dibekalinya itu motivasi sama mindset dulu. Nah, jadi itu yang kedua kan tipsnya ya. Tipsnya itu yang pertama itu kalau mau ekspor itu kita nggak usah jauh-jauh dulu, cari produk di sekitar kita dulu. Nah, misalkan kalau di kita kan mangga, kita bisa riset tuh mangga tuh bisa diekspor atau enggak, diekspornya kemana aja, cara pengolahnya gimana aja. Nah gitu. Kalau teman-teman bisa meriset itu sendiri silakan. Kalau pengen gampang kan, nah ini baru itu kan pilihan. Iya benar. Tata caranya begitu nih ya, validasi dulu, cara bayar silakan. Kalau mau, sebenarnya di YouTube aja mungkin ada ya. Silakan aja kalau mau sendiri. Cuman memang langkahnya akan panjang sih. Itu kembali kepada pilihan yang utama mah itu harus. Gue juga kalau ketemu apa yang ditekannya itu sih punya motivasi sama mindset sih itu. Kalau privilege-nya, maksudnya kalau privilege itu perlu nggak sih sebenarnya? Kalau misalkan ya? nggak, menurut gue privilege itu suatu hal yang bagus. Cuman kalau kita nggak punya privilege, terus kita nggak mulai ngomongin privilege, terus ya apa? Iya bener juga ya. Pada dasarnya orang yang sekarang ya sebenarnya gini lah, kecil, ya? Kita buat privilege kita sendiri. Betul. Kayak gue misalkan dulu, emang gue punya privilege pakai modal dulu enggak. Privilege sendiri sekarang gue privilege-nya bangun secara sendiri dalam arti nama baik. Ketika nama gue udah baik pasti dipercaya sama orang. Kita tuh ketika nggak punya duit, modalnya cuma satu, dipercaya sama orang. Itu privilege. Ketika kita udah punya nama baik, itu privilege kita untuk menawarkan hal-hal baik ke orang yang punya duit. Pada intinya, pada dasarnya gini ya, tinggal lu nya mau atau enggak gitu ya. Iyalah, nggak usah mikirin privilege mereka orang lain mulai bisnis modal ratusan juta. Kita udah mulai aja, menurut gue itu tuh udah ketika mulai udah berjalan itu menurut gue itu suatu hal yang baik. Betul. Makanya tinggal konsisten aja. Kita hidup itu pilihan. Betul, hidup itu pilihan. Jadi setiap apa yang kamu pilih itu pasti ada konsekuensinya. Makanya kalau mindset kita udah positif, ada rugi apa, oh ini kayaknya dulu gua kayaknya berbuat dosa nih. Kan gitu, positif ambilnya. Kayaknya kemarin gua salah, diperbaiki. Nanti juga kalau gue sih bener-bener percaya ketika ada masalah pasti ada nilai positif dan diganti rezekinya, udah itu aja. Iya, betul. Jadi ya itu tadi sih ya. Pada dasarnya tinggal kaliannya mau atau enggak gitu. Iya. Mau sukses atau enggak. Kalau memang mau sukses ya semangatlah berjuang, bangunlah, jangan tidur mulu, jangan rebahan mulu, jangan main game mulu gitu ya kan. Gunain handphone kalian atau gadget kalian atau benda elektronik kalian buat sesuatu hal yang positif gitu loh. Contoh kita nih ya kan. Ya. Kan tidak, Allah juga nggak akan merubah hambanya kalau dia nggak berubah. Betul. Jadi setiap apa yang kamu pilih itu pasti mempunyai resikonya masing-masing. Misalkan kalian ingin mau berdagang, ya pasti ada resiko buat rugi. Kalian mau kayak kita jadi content creator, ya pasti punya sisi apa ya, sisi kerugian yang lain lah, kayak waktu, tenaga, mungkin materi. Tapi ya gue juga nggak menyuruh untuk selalu jadi pengusaha. Intinya mah bisnis itu harus ada resiko ya. Resiko itu harus diukur. Iya. Ya enggak. Jadi ketika kita berusaha, kita udah kerja, ada dua nih, ada lupa lagi. Nah, kalian ini dapat dari ahlinya loh.
ketika ini resiko itu ada nekat sama aduh satu laginya apa gitu. Jadi kita tuh kayak ngukur resiko itu jangan nekat gitu. Jadi misalkan kita belum menganalisis apa-apa, kita analisisnya belum dalam, tapi kayak udah nih buat modal, nah itu nekat namanya. Lebih ke bodoh sih itu. Ya itu kan ada nekat, tapi satu laginya apa gue lupa lagi. Ada satu laginya tuh. Intinya mah ketika pengen jadi pengusaha juga jangan nekat. Harus punya ukuran-ukuran tertentu. Betul. Jadi misalkan misalkan ukurannya begini, contoh kayak gue nih. Misalkan gue resikonya gue beli barang 50 juta. Ya enggak? Itu ada risikonya gue hilang duit 50 juta kan? Iya betul. Nah, kita harus tahu resiko tersebut bisa tercover sama kita. Misalkan, kalau ini gue rugi, gue akan kehilangan duit, misalkan biaya hidup selama setahun misalkan. Betul. Nah, kita harus tahu resikonya dan harus tahu jalan keluarnya kayak gimana. Nah itu. Paling nggak punya backup plan ya? Iya backup plan. Jadi jangan kita terjun nggak tahu planning salah itu. Korelate ya? Korelate ya? Iya. Ada satu lagi, ada nekat sama apa dulu lupa lagi. Nanti kapan-kapan kalau kesini lagi. Iya. Satu laginya apa dulu? Nah, Ayoga kan udah kalau di lingkaran Subang ya, berarti udah malang melintang di dunia pereksporan lah. Nah, project Ayoga sendiri dalam waktu dekat itu apa sih? Sebenarnya kalau project yang sekarang dulu ya. Project yang sekarang itu ya tetap kita lagi produksi, kebetulan kita lagi produksi 6 kontainer. 6 kontainer. Gue sih tunjukkan udah lihat kontraknya ya. Bisa bohong. Oh, seksi. Gila. Terus juga project sekarang lagi fokus pengembangan aplikasi di ekspor aja. Itu sih itu project sekarang yang ini. Terus project ke depan itu gue pengen buat gudang di Subang, gudang arang kayu. Jadi pengen buat Jawa Barat ini salah satu. Jadi kan gue ekspor arang kayu kan. Nah itu banyaknya mereka ngambil di Jawa Timur. Sedangkan di kita kan banyak kayu. Iya. Nah itu sebenarnya kurang petani-petani di sini, petani-petani arang kayu. Nah gue lagi berusaha untuk buat base terbesar di Jawa Barat di Subang nanti. Sekarang udah mulai sebenarnya, cuman kan gudangnya kecil. Jadi kayak siapa yang bekerja sama nih orang Tasik misalkan, lu mau buat tungku silakan nanti kirimnya ke gua. Kita buat Gitu. Itu mungkin itu project yang kedepannya itu lagi mencoba itu. Sebenarnya berhasil. Kalau tahu kontraknya, merinding bos. Kalau tahu nilai invoice-nya itu gue tadi lihat sendiri. Nilai invoice-nya dibayar pakai dolar, bos. Berarti itu ya kayak gudang buat gudang arang ya. Jadi base gudang arang kayu terbesar di Jawa Barat. Terbesar di Jawa Barat. Nggak ada sih soalnya. Baru orang yang ngambilin barang dari Jawa Barat aja kita. Butuh karyawan nggak? Butuh nanti. Bentar lagi gue nganggur kayaknya nih. Udah banyak hitam mukanya tapi nanti. Gak apa-apa, yang penting cuan. Itu udah mulai ya? Udah mulai. Udah jalan terus setiap bulan juga kita pengiriman di jangan sebelah daerahnya bisa pada ke situ. Ada di sinilah dekat itu kita tiap bulan ngirim dua kontainer lah minimal ya. Per bulan ke luar negeri. Ke Australia sama Arab. Arang kayu. Ya, kita banyaknya masih ngambilnya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Misalkan dari satu kontainer kan kalau arang kayu 20 ton. Kita ngambil di sini cuma 4 ton kan sedikit kan. Sayang banget. Iya. Nah, kenapa di sini sedikit itu? Apa yang aku bilang edukasi. Petani-petani di sini cari kayunya harus seperti apa, cara bakarnya harus seperti apa. Nah, itu jadi PR. Tapi selama ini ada nggak sih maksudnya pemerintah dari daerah sekitar gitu ya, misalnya kayak Kebun Nanas itu kan Pusaka Jaya, dekat ke Pusaka Negara atau Kabupaten Subang gitu. Kayak pemerintah terkait itu ada nggak sih yang maksudnya manggil Ayoga buat mengedukasi apa ya?
kayak minta bantuan Ayoga buat Edukasi. bikin programnya gitu, edukasi ya. Belum sih, belum ada. Dia mah kalau nih Pak kirim konten siapa yuk kita wahkan itu doang supaya nama dia yang naik kan. Yo. Biasa. Pencitraan, biasaan itu siapa? Ada teman. Bukan di Subang bukan. Di luar Subang. Luar Subang berarti masih Jawa Barat. Wih, coba di scroll nih. Kok lama banget scrollnya? Minum dulu kali ya. Tapi ini sayang banget nih Pak Chandra. Wih, Kepala Desa Kapunanas nih. Ada orang hebat nih, masa iya nggak dimanfaatin? Diam aja di rumah biar nggak ada yang tahu. kan kita yang ngasih tahu, Pak. Iya, Kan kita yang ngasih tahu. Soalnya gue lihat kayak di kebunannya sendiri ya. Iya. Kayak gue lahir di situ, gede di situ gitu ya. Gede di situ, iya prihatin aja gitu. Ya pastilah kita prihatin sama desa kita sendiri. Iya loh. Keresahannya anak muda pasti. Makanya paling enggak di setiap desa kan punya Karang Taruna ya. Karang Taruna atau kayak BUMDes sendiri gitu loh. Kenapa enggak dibikin kayak Bisa. iya kan itu kan kerjasama sama Ayoga gitu. Bisa. Bisa Ya nggak? kebetulan kalau ada gudang mah nggak apa-apa nih kerja sama gue. Oh, bikin lah, bisa lah bikin dana desa gede loh. Dana desa gede. Berapa sih sekarang, Pi? Sekarang buka gudang sana kan mereka menyerap tenaga kerja. Iya, betul. Bisa. Betul. Kalau masuk ke ini kita ngobrol dari udah 40 menit nih, udah nggak kerasa 40 Yang lain menit. biasanya berapa menit? Standar sih ya. Segini. Standar 40-50 menitan ya. Kadang sampai Cuman ya nggak tahu obrolannya kemana-mana ini ya. Daging atau enggak nggak ngerti. ya kan kita kan ngobrolnya santai ya. Iya. Ngobrolnya santai. Jangan disipil semua, nanti nggak ada yang masuk ke dia. Iya benar. Tapi bebas. Masuk enggak? Balik lagi ke Terserah pilihan ya. semua pilihan. Balik lagi ke pilihan ya. Saya pengen tahu kayak siapa yang paling mensupport Ayoga dari pertama karir gitu, pertama karir sampai sekarang? Yang pertama orang tua ya. Yang kedua istri sih. Istri. Ya, gua Berarti kan istri gua pacaran dari SMA, Bro. masa? 9 tahun. Keren. Mantap. Ya ngomong-ngomong, Ayoga itu baru punya anak cewek ya? Cewek baru Cewek, lahir baru lahir, namanya 5 hari lalu. Askia. 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 Oh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah, berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin. Mudah-mudahan doa saya kabul ya. Amin. Nah, sebelum closing nggak, saya mau minta masukan dari Ayoga buat kita EJR nih. Masukannya apa ya? Ya mungkin ya AC. Sedang kita usahakan, nak. Ya namanya juga step by step aja. Iya. Segini udah oke sih sebenarnya. Yang penting isinya dulu. Bagus juga kalau nggak ada isinya mah. Betul. Buat apa? Intinya mah ya upgrade-nya pelan-pelan aja sesuai dengan kemampuan pastinya. Terus juga masukannya mengundang yang penting mengundang orang-orang yang bisa yaitu ada value-nya, bisa menginspirasi ya, khususnya teman-teman anak-anak muda yang di Subang Utara lah ya. Yang penting itu sih undang narasumber yang sekiranya bisa menginspirasi anak-anak muda ke arah yang positif itu. Ada rekomendasi buat gestar? Iya nanti ada lah. Ada ya? Ada. Wih, keren. Banyak yang support loh kita. Kemarin candu kopi jadi nggak, Pi? Babang Candu. Berarti masukannya cuma AC gitu dah. Iya. Panas ya. Enggak lah, udah oke sebenarnya. Masukan yang penting mah itu narasumber aja sebenarnya. Kedepannya kan ini kalau isinya bagus pasti naik. Nah, tadi kan nih sebelum saya tutup nih,
Ayoga kan tadi seneng sales ya, marketing ya. Iya. Itu kalau misalkan kita nanya terang-terangan aja nih, maksudnya kayak kalau buat kita sendiri itu gimana sih? Maksudnya ibaratnya Ayoga jadi sales marketing kita. Ya ngasih saran aja. Gimana? Enaknya diapain? Kerjasama sih sama media sebenarnya bagus. Kerjasama dengan media, sekiranya klip-klip yang bagus, kerjasama dengan media untuk bantu up juga. Ketika misalkan kerjasama tuh tidak hanya dengan sharing klip ya. Misalkan berita bahwa EZR kan bisa jadi media juga, media informasi kan, yang membantu kayak media-media Instagram kayak ada subang apa di ini kan, kerjasama bahwa mereka kan tidak punya info-info apa gitu ya, kita bantu, kita tambahin kan ke mereka. Nah di situ nanti kerjasamanya, mereka kan udah punya base yang besar. Nah, kita punya informasi apa yang bermanfaat dan mereka nggak punya, kita ajak kerjasama aja, pasti mereka terima kok, pasti langsung naik. Kan dulu di Subang apa aja upload foto gua banyak banget kayaknya tuh, viral sedikit. Berarti lihat gak tuh? Lihat, berarti abis Ayoga ke sini, ya kan? Abis Ayoga ke sini di grup Facebook Subang ada semua ya. TikTok ada. Yang nge-like banyak banget itu. Mudah-mudahan abis ada ke rumah lagi. Kita. Emang iya? Iya, di komen ada yang nanya, ini dari mana ya? Dari sini. Udah ke rumah. Wah. Ya bagus sih, pengen belajar berarti benar. Cuman guanya lagi nggak di rumah. Kasihan deh lu. Lagi di Surabaya. Mak kita dong samperin. Nah, terakhir pesan buat penonton EZR dari Ayoga. Pesan apa, yang pengen jadi pengusaha atau gimana? Pesan apa? Ya, maksudnya ya mungkin ada yang penonton yang mau jadi pengusaha atau maksudnya mau mulai geraknya gitu loh. Ya. Mau mulai geraknya di bidang apapun ya. Pesan buat temen-temen mau jadi pengusaha atau apapun, yang penting mah ya itu sih, yang paling penting itu kamu harus punya motivasi yang baik, terus juga punya mindset yang baik, terus juga jangan selalu ngeluh sama keadaan kalian sekarang ya. Karena kalian pengen maju selalu ngeluh sama keadaan sekarang, itu nggak akan maju-maju, nggak akan melangkah-melangkah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen langkah menjadi pengusaha ataupun itu, harus punya mindset yang bagus. Terus jangan selalu ngeluh tentang privilege. Yang biasanya anak muda sekarang begitu. Dia nggak punya privilege. Bangunlah privilege kalian sendiri dengan berjuang lebih keras, tentunya akan lelah, tapi bayarannya akan sepadan. Gitu. Dengerin, yang ngomong itu yang punya invoice puluhan ribu dolar, bukan gue yang ngomong, bukan. Oke. Itu aja obrolan kita sama Ayoga, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau buat saya jelas bermanfaat. Nanti juga saya cari waktu kosongnya Ayoga, pengen ngajak ngopi, sekalian nyolong dikit ilmunya lah. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Siap.